Daerah pedalaman di Indonesia telah memancarkan pesona sejak dulu kala, khususnya sejak bangsa Eropa sedang giat menjelajah bumi Nusantara dan menikmati hasil alamnya. Guna melarikan diri dari panasnya udara tropis yang lembab dan dari kesemrautan kota pesisir padat, sekaligus juga sebagai mata rantai distribusi ekonomi kolonial yang kadang juga difungsikan sebagai pos militer. Pemerintah kolonial Belanda mendirikan kota pedalaman seperti Bandung, Bogor, Malang, dan kawasan Menteng dengan prinsip kota taman modern yang sedang digandrungi di daratan Eropa. Karena itu pula, kota-kota tersebut diperkaya dengan aset bangunan modern megah dan deretan pohon rindang. Sebagai salah satu kota pedalaman terpenting di era kolonial, Kota Bogor juga tak kalah dibandingkan Bandung atau Malang dalam aset bangunan dan tata kota dari akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Klaim ini tak berlebihan mengingat Bogor yang dahulu bernama Buitenzorg juga pernah berfungsi sebagai ibu kota pemerintahan kolonial Hindia Belanda, terutama sejak Gubernur Jenderal Van Alting berkuasa di tahun 1780. Bangunan modern yang bernapaskan lokal juga bermunculan, khususnya pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Seiring bertambahnya berbagai institusi pemerintahan, fasilitas kota modern, dan lembaga penelitian khususnya pertanian. Selain itu, karakter arsitektur kota Bogor juga turut ditentukan saat pemberlakuan zona permukiman etnis atau Wickenstelsel tahun 1835 sampai 1915. Meskipun secara resmi diakui bahwa cikal bakal kota Bogor adalah ibu kota kerajaan Sunda Pajajaran, Bogor sebagai kota modern sebenarnya baru lahir pada kurun waktu 745 sampai 1845. Cikal bakal Bogor dibangun dan berkembang di hamparan tanah Priangan yang sekaligus merupakan daerah pedalaman Batavia dan sisa-sisa Pakuan, ibu kota Pajajaran. Bogor mula-mula dibentuk dengan penguasaan dan pengolahan lahan perkebunan yang dikelola tuan tanah yang akhirnya berkembang setelah dihubungkan jalan raya pos yang dibangun era Daendels sejak tahun 1811 dan belakangan terhubung oleh jalur kereta api Batavia Buitenzorg di tahun 1873. Momen penting pendirian Bogor modern dimulai pada tahun 1745. Setelah rumah peristirahatan bernama Buitenzorg didirikan di atas lahan perkebunan yang terletak di antara Sungai Ciliwung dan Cisadane atas prakarsa Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff. Sesuai namanya, Buitenzorg yang berarti bebas dari kekhawatiran, difungsikan sebagai tempat peristirahatan dan juga sebagai pos kunjungan ke daerah Priangan. Pada fase embrio ini, terutama di masa pemerintahan Daendels, Bogor dibentuk dari tanah milik swasta yang berbentuk kawasan yang kemudian digabungkan oleh Villa Buitenzorg sebagai pusat. Bentuk Villa Buitenzorg sempat berubah beberapa kali seiring suksesi kepemimpinan kolonial Belanda. Bangunan ini juga sempat berfungsi sebagai kantor resmi Gubernur Jenderal VOC maupun Gubernur Jenderal Hindia Belanda hingga pada akhirnya dijadikan Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Monumentalitas Buitenzorg ditentukan terutama oleh bentuk dan skalanya, selain oleh letaknya yang dikelilingi halaman luas dan didukung akses Groteweg atau jalan raya pos, membuat kawasan ini menjadi tempat strategis untuk dijadikan pusat pemerintahan Hindia Belanda. Kebun Raya Bogor sendiri pada awalnya berfungsi sebagai halaman Istana Buitenzorg, sebelum akhirnya diresmikan sebagai Kebun Raya Bogor pada tahun 1887 oleh botanis Jerman, Profesor Dr. Reinward. Seperti kebanyakan kota kolonial, kota Bogor tumbuh dari konsentrasi 3 kawasan etnis yang ditentukan pemerintahan kolonial, yaitu Eropa, Cina, dan pribumi. Tiap kawasan memiliki kekhasan dan karakter masing-masing. Zona permukiman masyarakat Eropa ditandai dengan berbagai gedung pemerintahan dan fasilitasnya, permukiman yang didominasi rumah villa yang memiliki pekarangan luas, dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum dan bangunan komersial mulai dari kantor, rumah sakit, sekolah, serta bangunan pendukung lainnya. Meskipun memiliki jumlah penduduk sangat kecil, zona Eropa menempati porsi lahan terbesar. Zona Eropa di Bogor dapat kita tandai mulai di sekeliling Kebun Raya Bogor, gedung institusi pemerintah di sepanjang Jalan Irjuanda, Jalan Ayani, hingga daerah Ciwaringin ke arah utara, dan daerah Taman Kencana. Fungsi birokrasi pemerintahan ditempatkan tepat di sekeliling Istana Bogor,
Demikian juga dengan fasilitas seperti gereja, sekolah, rumah sakit, kantor residen, dan hotel. Hotel Bellevue yang kini menjadi Bogor Trade Mall merupakan salah satu hotel sangat terkemuka pada saat itu. Dikembangkannya Bogor dan Kebun Raya sebagai pusat penelitian tanaman, menjadikan Bogor subur akan lembaga penelitian pertanian dan perhutanan, sehingga Bogor juga menyimpan sejumlah koleksi bangunan perkantoran modern sejak awal abad ke-20, yang sampai saat ini masih terpelihara cukup baik. Permukiman Eropa di bagian utara tersebar dan terkelompok berdasarkan tingkatan ekonominya. Rumah Belanda bertipe besar dan luas untuk kaum elit banyak terdapat di tepi jalan utama, sedangkan rumah yang lebih kecil untuk tingkatan karyawan maupun pengusaha biasa tersebar di jalan sekunder. Banyak dari rumah tersebut keadaan fisiknya bertahan baik hingga kini, meskipun akhir-akhir ini ada kecenderungan peralihan fungsi dan perombakan menjadi bangunan komersial maupun pemerintahan. Struktur kawasan pecinan Bogor terbentuk di sepanjang Jalan Surya Kencana yang dulu dinamakan Handelsstraat atau jalan perniagaan sesuai dengan fungsinya sebagai sentra ekonomi kota. Letaknya di antara dua sungai yaitu Ciliwung di bagian timur dan Cipakancilan di bagian baratnya. Masyarakat Cina yang terkotak-kotak dalam kelas sosial menempati hunian sesuai kelas mereka. Golongan pedagang berkumpul di sekitar Pasar Bogor, sedangkan golongan bawah menghuni ruko sewa dan rumah petak di balik ruko. Golongan elit cenderung menghuni bagian selatan. Rumah mereka biasanya mencirikan gaya hidup yang kebarat-baratan, menggunakan ragam bentukan bangunan Belanda dan menghuni rumah tipe villa. Kawasan ini kemudian berkembang akibat pertumbuhan ekonomi seperti halnya kawasan strategis lain. Pecinan mengalami banyak transformasi bentuk, mulai dari perubahan fisik bangunan hingga pemadatan hunian di kantong di balik ruko. Terlebih setelah dihapuskannya Wickenstelsel pada tahun 1915, pembauran permukiman Cina dan pribumi semakin pesat di kawasan ini. Karakter fisik pecinan Bogor sendiri memudar seiring dengan perkembangan zaman. Peran institusi sosial budaya masyarakat Tionghoa juga menghilang, terutama pada era Orde Baru, seperti fisik Hoktek Pio yang semakin tenggelam dengan keramaian dan perkembangan fisik lingkungan pasar. Masyarakat pribumi sebenarnya tidak memiliki konsentrasi atau domain khusus seperti halnya masyarakat Eropa dan Cina karena absennya kekuasaan lokal di kawasan partikelir ini. Hal ini menjadikan pemerintah kolonial lebih leluasa untuk mengembangkan daerah ini sesuai dengan keinginan mereka. Akan tetapi, Demang Wiranata sebagai Bupati Bogor tahun 1749 sampai 1758 mengajukan permohonan kepada Gubernur Jenderal untuk membuka lahan di Sukahati untuk dikelola. Kawasan Empang pada masa itu masih menjadi pekarangan Istana Bogor. Dengan letak yang rendah dan membelakangi Sungai Cisadane, daerah ini ditandai oleh alun-alun Empang dikelilingi istana residen dan masjid, dan ditanami beberapa pohon beringin dilengkapi akses jalan mengarah ke Istana Bogor. Kawasan ini kemudian berkembang sebagai konsentrasi permukiman pribumi dan Arab. Selain tumbuh sebagai pasar dan pusat keramaian, kawasan ini akhirnya tumbuh pesat sebagai kawasan komersial dan perdagangan yang unik karena diramaikan kios yang menjual peralatan salat maupun diramaikan penjual hewan kurban jika menjelang Hari Raya Idul Adha.